Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah Habib Zainal Abidin, Habib Taufik, para kiai, para ulama, khususnya Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, para alumni Abuya Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu, izinkan kami untuk menyampaikan mengenai saksiyah, kepribadian dan pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mempunyai karya-karya besar, tidak kurang yang telah diterbitkan ada 77 judul yang telah diterbitkan. Kami mulai dari judul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Insanul Kamil. Beliau menulis tentang kepribadian dan kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau membuat satu kesimpulan bahwa Nabi kita itu mempunyai haibah jalaliyah, kewibawaan yang agung. Nabi kita punya wibawa yang agung, ditakuti bukan karena beliau lalim sadis, bukan, tapi kewibawaan ilmu, kewibawaan hikmah, kewibawaan ibadah yang disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi haibah jalaliyah. Yang kedua, Sayyid Muhammad menyebut Nabi kita Muhammad mempunyai nur diyai, cahaya yang bersinar. Nah, di dalam dua tema ini yang akan saya kembangkan sampai pada kesimpulan nanti. Pertama, wibawa keagungan. Ulama atau habaib atau para dai atau orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu membutuhkan wibawa, namanya haibah jalaliyah. Kalau tidak wibawa, maka tidak ada orang segan. Sayyid Muhammad memiliki itu, memiliki kewibawaan yang besar. Maka Sayyid Muhammad di dalam bukunya Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau memberikan contoh tentang Abu Mas'ud Al-Badri. Ketika Abu Mas'ud Al-Badri memukul budaknya dari belakang, Abu Mas'ud terdengar suara Nabi. Iklam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Begitu mendengar suara Nabi, cambuk pecut yang dibawa Abu Mas'ud untuk memukul budaknya itu lepas. Dengan wibawa Nabi, haibah jalaliyah, lepas. Begitu lepas langsung tertanam. Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, mulai sekarang aku tidak mau memukul manusia.
mulai sekarang aku tidak mau menyakiti manusia. Ini dibutuhkan para kiai, para ulama, membutuhkan punya wibawa. Nah, orang-orang seperti ini mulai langka, para habaib, para ulama. Dulu ada Habib Ahmad bin Abdillah Al-Attas Pekalongan, terkenal dengan wibawanya. Dan ulama-ulama dulu, dan kita membutuhkan itu, yaitu seorang yang punya haibah jalaliyah, wibawa yang besar. Kemudian terkait dengan cahaya nur diyai, Sayyid Muhammad mengutip satu hadis, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama diciptakan Allah ialah cahaya nabimu wahai Jabir. Nabi kita punya cahaya dan punya wibawa. Cahaya inilah yang membawa ilmu, kemudian ramah, kemudian kasih sayang, kemudian orang itu berani mendekat, kemudian rasa adil, kemudian perasaan mengayomi, kemudian menaungi. Itu cahaya. Dan ketika berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang zalim, berhadapan dengan penguasa yang zalim misalnya, dengan diktator misalnya, ketika perang misalnya, Sayyid Muhammad mempunyai haibah jalaliyah, keagungan, rasa wibawa yang agung. Nah, kedua-duanya ini menjadi bekal para ulama yang diwariskan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Bagaimana mengembangkan dua teori ini? Ternyata Sayyid Muhammad punya karya lain bernama Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Ini karya Sayyid Muhammad, ringkasan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Korelasinya bagaimana? Di dalam kitab Zubdatul Itqan itu Sayyid Muhammad menyebut ada beberapa surat Al-Quran yang diawali dengan kata perintah, dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad. Surat Al-Quran yang dibuka dengan fi'il amar itu hanya 6 surat. Pertama surat Jin, disebut Sayyid Muhammad bin Alawi, Qul ukhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yaitu Nabi kita diperintah Allah katakan tentang jin yang mendengarkan Al-Quran. Yakni dari paparan Sayyid Muhammad ini menginspirasi bahwa untuk menyampaikan ilmu itu jangkauannya jauh, bukan hanya kepada manusia. Ilmu disampaikan kepada jin. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah ayah saya mengaji ke Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu mengajar Sahih Bukhari. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan jangan mengaji di bawah beduk Masjid Tebuireng, karena di bawah itu rombongan jin dari Baghdad, dari Irak. Mbah Hasyim bilang begitu, dawuh di depan santri, tolong santri-santri jangan ngaji di bawah beduk, itu ada rombongan jin dari Irak ikut ngaji Sahihul Bukhari. Nah, ini namanya cahaya. Cahaya ilmunya Sayyid Muhammad sampai di luar manusia. Nah, maka cahaya ilmu ulama, para alumni, para habaib, kita harapkan cahaya itu sampai ke manusia, sampai ke binatang, sampai ke tumbuhan, sampai ke alam semesta. Itu cahaya yang tembus secara universal, diilhami dari ayat Qul uhiya ilayya. Itu surat pertama yang disebut dengan kata Qul. Kemudian
Surat yang kedua Iqra, itu juga dibuka dengan fi'il amar. Iqra, bacalah. Dengan ini ulama disebut ulama, kiai disebut kiai. Itu ada dua syarat. Satu mengajar, kedua banyak membaca. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kiai disebut kiai, ulama disebut ulama, dua tugasnya. Tu'allimuna al-kitaba, mereka mengajar kitab. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab. Nah sekarang tinggal hitung waktu kita, banyak mentelaah kitab atau banyak melihat WA. Kita harus hitung. Kita hitung waktu kita ini. Mengajar kitab, tu'allimuna al-kitab, itu Iqra, baca. Sayyid Muhammad mengumpulkan data 6 surat yang dibuka dengan kata perintah, itu 6 dalam Al-Quran. Yang kedua Iqra, baca. Saya lihat Sayyid Muhammad ketika mengarang Mafahim Yajibu an Tusahhah, beliau pakai maroji lawan. Itu adalah suatu sistem logika yang hebat. Beliau pakai referensi yang dipakai oleh lawan. Beliau pakai Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, beliau pakai Iqtida'us Siratal Mustaqim karya Ibnu Taimiyah, bahkan beliau pakai kitab-kitab yang ditulis mereka. Itu cara logika yang hebat, cara sistem pemikiran yang hebat. Karena apa? Beliau banyak membaca. Ilham punya, Laduni punya, Ilham punya, membaca iya. Nah kita ini kekurangan kita sekarang. Terlalu banyak WA, TikTok, dan piknik. Banyak piknik kita ini. Jadi kurang kita ini. Mengajar kitab ini yang harus kita teladani dari Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Iqra-nya dibaca. Yang ketiga, ada Qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang sulit, tidak semua orang bisa. Katakan wahai orang-orang kafir, yaitu kesiapan orang berdakwah sampai terjangkau ke non-muslim. Dakwah menjangkau non-muslim itu tidak semua orang bisa. Rahmatullah Al-Hindi yang punya Idharul Haq, karya Rahmatullah Al-Hindi itu tentang kristologi. Itu dulu di Mekah, yang mendirikan sekolah Saulatiyah. Rahmatullah Al-Hindi itu teman kakek saya itu. Teman kakek saya seangkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Karim Leboyo, Kiai Abbas, dan para ulama-ulama Nahdien khususnya. Itu muasir satu zaman, mulaqah muasarah satu zaman dan bertemu dengan Rahmatullah Al-Hindi. Itu punya kitab Idharul Haq yang kemudian dipakai oleh Dedak. Setelah dipakai oleh Ahmad Dedak, kemudian dipakai oleh Zakir Naik. Dia paham, dia pelajari. Dan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, saya lihat beberapa poin-poin beliau, fikrah-fikrah beliau, jangkauannya itu bagus sekali. Cara berdakwah mempengaruhi muslim non-muslim, tapi dengan cara yang damai, dengan cara yang indah, dengan cara kasih sayang. Itu yang ditanamkan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Kita tidak semua bisa. Al-Imam Ghazali itu punya buku kitab judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Al-Qaulul Jamil
fil raddi ala man ghayyara al-injil. Maaf saya ralat. Al-qaulul jamil fil raddi ala man ghayyara al-injil. Kemudian Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Abdul Karim Asy-Syahrathani punya kitab Al-Milal wan Nihal dan sebagainya. Itu semua dipelajari oleh Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki karena beliau imam ahli sunnah. Jadi beliau berdakwah meluruskan mereka yang sesat dengan ilmunya dan kasih sayangnya, tidak menghujat, tidak mencaci maki, tapi dengan ilmiah dan haibah jalaliyah. Jadi itu kelebihan Syekh Muhammad, punya wibawa keagungan, punya nur diyai. Maka pemikirannya itu orang itu enggan, takut untuk berdebat dengan beliau, takut. Mohon maaf, buku yang mengkanter mafahimnya dibuat Tusahah itu saya baca di dalam satu buku, tapi tidak usah saya sebut karena itu nanti akan jadi fitnah ya. Tidak usah saya sebut. Itu pun pada akhirnya ini dikait-kaitkan dengan isu Sahayuni, Zionis dan sebagainya. yakni Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam menyusun kitab-kitab tersebut itu berpengaruh luas, berpengaruh pada pemikiran manusia pada zaman itu, insya Allah ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, Qul huwallahu ahad. Itu juga termasuk surat yang dibuka dengan kata perintah fi al-amr. Qul huwallahu ahad. Kita sampaikan tauhid. Kita sampaikan tauhid. Kita sampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma mohon izin kami, sementara ini kan kita ahli sunnahnya itu berakidah Asy'ari dan Maturidi, cuma jarang menyampaikan sunnah. Mohon maaf, kita ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, pakainya Asy'ari dan Maturidi, cuma ketika kita berhujjah jarang pakai sunnah. Akhirnya orang luar, orang lain itu bertanya, katanya akidah ahli sunnah, mana sunnahnya? Nah, ternyata Syekh Muhammad memberikan teori pada kita. Saya baca karya-karya beliau ketika membahas tauhid, mengahli sunnahkan orang, itu beliau pakai hadis-hadis, maka terasa ahli sunnah. Bukan hanya dengan bahasa mantiki, bukan hanya dengan bahasa logika. Maka saya tolong kepada para asatidz, para guru, kalau menyampaikan akidah ahli sunnah pakai teorinya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, karena itu dilengkapi dengan hadis-hadis. Kalau dilengkapi dengan hadis terasa sunnah. Kalau dilengkapi dengan hadis ya hanya akidah, tapi belum terasa sunnahnya, mana hadisnya, akan ditanya oleh mereka. Syekh Muhammad pakai tauhid, Ibnu Huzaimah dipakai, kemudian kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Baihaqi dipakai, kemudian Al-Ba'su wa Nusyur karya Al-Baihaqi itu tentang tauhid semua dipakai oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka kita kembangkan dari Qul huwallahu ahad ini, kita sampaikan tauhid ahli sunnah wal jamaah, luruskan mereka yang Mu'tazilah ke jalan yang benar, luruskan mereka Ibahiyah dan Isif ke jalan yang benar, luruskan mereka orang liberal ke jalan yang benar, luruskan tapi dengan teori-teori yang benar, yaitu dengan teori ahli sunnah wal jamaah. Kemudian surat yang kelima dibuka dengan kata perintah adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ surat tentang ditutup dengan orang dengki, wa min syarri hasidin idza hasad, dengki. Maka para ulama, para habaib, para sadah, para guru yang mulia, jangan kita kecil hati, karena tidak mungkin orang baik tanpa musuh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ulama sebaik-baiknya ulama tanpa orang ada yang membenci
membencinya? Kelihatannya tidak mungkin. Pasti ada yang membencinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Aku jadikan setiap nabi punya musuh. Nabi tidak punya dosa. Nabi tidak maksiat. Nabi tidak pernah zalim. Punya musuh. Apalagi kita. Apalagi kita yang nyambi-nyambi. Ini kan melawan punya musuh. Ustadz nyambi maklar kan bahaya. Kan bahaya itu mengundang musuh. Ustadz nyambi maklar kan menjadi banyak musuh. Kalau ustadz saja nggak apa-apa, terus nyambi maklar, ini mengundang musuh. Kalau Nabi maksud ulama, orang sebaik Sayyid Muhammad, orang sehebat Imam Abu Hanifah, itu diceritakan pernah mengajar kitab di satu majelis. Ada tetangganya datang mencaci maki beliau dari jam pertama sampai terakhir beliau mengajar, dicaci maki terus. Setelah selesai mengajar, Imam Abu Hanifah keluar, masih dicaci maki selama di jalan sampai di rumah Abu Hanifah. Baru Abu Hanifah mengatakan, ini rumah saya, berhentilah mencaci maki saya. Kalau tadi saya biarkan karena bukan rumah saya. Jangan bukan rumah saya. Kalau ini rumah saya, jangan mencaci maki saya. Itu Imam Abu Hanifah. Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushairiyah, ada ulama diundang orang kampung. Kiai datang ke rumah saya untuk undangan kiai. Undangan. Begitu ulamanya datang, orang kampung tadi bilang, "Nuwun sewu kiai, boten sios." Bayangkan itu. Masya Allah. Kiai diundang, begitu nyampe nuwun sewu kiai tidak jadi. Akhirnya besoknya lagi nuwun sewu yai, kula suwun panjenengan rawuh ke rumah kami untuk memberkahi rumah saya. Kiainya datang lagi, nuwun sewu kiai, boten sios. Sampai 5 kali. Setelah 5 kali dia cerita, nuwun sewu saya memang ngetes panjenengan. Saya ngetes panjenengan. Kiai tenan apa boten? Repot. Ini yang repot. Maka Sayyid Muhammad mengajarkan kita dikumpulkan dalam Subdatul Itqan fi Ulumil Quran, surat-surat yang diawali dengan fi'il amar itu ada kul, diantaranya adalah surat Al-Falaq yang ditutup dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Ada yang dengki, ada yang memusuhi, tetap kita di jalan yang baik. Yang terakhir adalah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ yang terakhir kata nas. Memang Al-Quran itu dihitung oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Titik dalam Al-Quran itu mencapai, karena tadi Pak Emil Dardak statistik, saya juga statistik ya. Di dalam Al-Quran itu titiknya itu mencapai 1.025.000 lebih 30 titik. Jadi mulai dari titik Bismillah sampai titik terakhir itu ada 1.025.000 lebih 30 titik. Lebih pahamnya dihitung lagi. Dihitung lagi. Nah, titik ini terakhir ternyata nas. Ini yang kita susah. Ternyata titik dalam terakhir di Al-Quran itu nas. Manusia. Bukan jin, bukan hewan. Dan nas itu kalau dibuang alnya, nas itu menjadi isim fa'il manqus, nasib, orang yang lupa. Jadi kita ini mudah lupa. Lupa kalau kita ini ulama. Lupa kalau kita ini kiai. Lupa kalau kita ini pejabat, harus adil. Lupa kalau kita ini penguasa, harus adil. Lupa kalau kita ini presiden, harus adil. Lupa kalau ini kita punya otoritas. Lupa kalau kita ini menteri, harus adil. Banyak.
inilah sebagai prolog dari pidato saya. Saya belum pidato. Saya lebih taufik. Nah, ini yang bagaimana solusi dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah ini pertama, Syed Alawi Al-Maliki mempunyai pemikiran perjuangan agama jangan diniatkan materi. Ad-da'wah lillah la lil madah, supaya kita rukun. Karena yang menyebabkan geger itu sebetulnya uang. Dipikir-pikir, muter-muter tuh ujung-ujungnya duit. Ya, ad-da'wah lillah la lil madah. Berdakwah itu karena Allah, bukan karena materi. Syed Muhammad punya karya kitab Al-Muslimun Bainal Waqi' wa Tajribah. Mungkin siapa yang penulisnya bisa kita atau penulis-penulis yang lain, karena ini banyak katib-katib beliau. Syed Muhammad punya kitab Al-Muslimun Bainal Waqi' wa Tajribah. Umat Islam di tengah-tengah antara realitas dan uji coba. Di situ Syed Muhammad membantah tuduhan komunis. Yas'umu syuyu'iyun, kata Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang-orang komunis menuduh annal islama innaman tashara li ajlil madah. Sesungguhnya agama Islam itu tersebar karena orang Islam cari uang. Itu tuduhan orang komunis. Annal Islam innaman tashara lil madah. Agama Islam itu tersebar karena orang-orang Islam mencari uang, perang ke sana, perang ke sini, mencari jarahan perang. Maka orang komunis memberi kesimpulan penyebaran agama Islam itu karena orang-orang Islam mencari uang, mencari kekayaan di mana-mana. Itu dibantah oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang menjadi pendidikan kita ketika perang Yarmuk. Ketika perang Yarmuk, jenderal mereka Mahan, jenderal dari Romawi, ketika bertemu dengan jenderalnya umat Islam Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, apa kata jenderal mereka, yaitu Mahan, Khalid, kamu umat Islam itu perang dengan kita orang Romawi. Saya lihat tujuan kamu itu supaya tidak lapar dan tidak dahaga. Yang menyebabkan kalian umat Islam semangat perang karena selama ini umat Islam itu miskin, umat Islam haus, umat Islam lapar. Sudahlah, sudah gak usah perang dengan kita. Saya kasih uang, kata jenderal itu. Setiap tentara muslim saya kasih 10 dinar pakaian dan makanan. Tapi hentikan, tidak usah polemik dengan kita, tidak usah perang dengan kita. Kita tebus dengan uang. Khalid bin Walid mewakili umat Islam, dituduh umat Islam itu murahan oleh jenderal Romawi. Apa kata Khalid? Dikutip Syed Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, fahaza'a Khalidun minhu. Khalid mentertawakan tawaran Raja Jenderal Romawi. Wa rafadha ma'aradahu alaih. Khalid bin Walid menolak tawaran itu karena Khalid bin Walid bukan karena uang dalam perjuangan. Masya Allah. Karena Khalid bin Walid itu mewakili umat Islam, perjuangan umat Islam, bukan karena uang. Yang kedua, Syed Muhammad supaya kita ini ukhuwah kuat dalam berdakwah dan selalu bersatu, Syed Muhammad menawarkan konsep
ghirah diniyah. Bisa dibaca ghairah, bisa dibaca ghirah. Kalau ghairah itu sifat marah, kalau ghirah itu sifat hay'ah, bukan hay'ah as-sufah ini. Ghirah itu sifat hay'ah, fi'lah. Ghirah, kalau ghairah itu sifat marah. Kita lebih memilih sifat hay'ah, ghirah diniyah, yaitu adanya kecemburuan menjaga agama. Ini wajib, kata Syed Muhammad. Kita umat Islam, kita para ulama, kita para habaib, kita para sadah, kita para kiai, wajib punya ghirah agama. Cemburu agama kita ini diganggu, cemburu ada kemungkaran, cemburu ada kemaksiatan, cemburu ada perjudian, cemburu adanya prostitusi, cemburu adanya bisnis-bisnis haram. Itu harus ada, bukan kita terus apatis. Tidak boleh apatis. Apatis itu benar takdir pengiran. Tidak begitu. Tapi harus berusaha untuk memperbaiki mereka yang di tengah-tengah kehidupan maksiat. Itu ghirah. Syed Muhammad mengutip dari Dr. Nuruddin Attar, populernya kok Nuruddin Itir ya, itu sebenarnya bacaannya Nuruddin Attar. Dr. Nuruddin Attar cerita bahwa banyak sastra-sastra Prancis yang mengejek umat Islam, dianggap umat Islam ini terbelakang, terlalu agama, terlalu taat agama, sampai tidak modern, sampai statis, sampai terbelakang, sampai tidak modern, sampai ketinggalan zaman. Apa kata Syed Muhammad? Saya bacakan yang disampaikan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, Masya Allah, tentang bahayanya umat Islam menerjemahkan buku-buku yang menyesatkan umat Islam sendiri. Ini penting sekali. Bahayanya umat Islam, sarjana muslim, menerjemahkan buku-buku yang menyesatkan umat Islam sendiri. Buku-buku yang merusak akhlak, buku-buku yang merusak akidah, diterjemahkan oleh orang Islam sendiri. Apa kata Syed Muhammad rahimahullah? Beliau mengatakan, akhirnya innahum yuqaddimuna laha ma yuriduhu laha aduha. Mereka menyuguhkan apa yang diinginkan musuh, min alwanil adab wal khabarah, beraneka ragam sastra dan peradaban. Adabil buyut al-hamra al-fajirah, sastra tentang rumah prostitusi. Wasafahatil ibahiyah al-mukharribah, kebodohan aliran permisif LGBT. Kenapa kok sampai umat Islam yang menjadi terpengaruh LGBT? Itu al-ibahiyah al-mukharribah, permisif yang merusak. Apa permisif? Ibahiyah, apa-apa boleh. Kata Syed Muhammad, ini kebodohan. Safahatin wa safahatin ibahiyah al-mukharribah, yang merusak. Al-mu'addiyah bil insani sabi ila mustawal hayawaniyah as-safilah, yang bawa dari level manusia ke level binatang. Yang asalnya manusia yang luhur turun drastis menjadi level binatang karena akhlaknya rusak. Maka umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, wajar ditanamkan Syed Muhammad ibn Alawi Al-Maliki ghirah diniyah, cemburu agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap-sikap. Pidato lama-lama makruh. Makruh boleh tuh. Yang ketiga, mewaspadai perpecahan umat Islam. Mewaspadai perpecahan umat Islam karena tipu daya duniawi. Ini Syed Muhammad.
Saya baca dalam kitabnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid dakwah ilallah. Ada kan ketika Syekh Muhammad ya? Al-Qudwatul Hasanah fil manhajid dakwah fi manhajid dakwah ilallah. Syekh Muhammad bercerita, Masya Allah, cerita ini kita dengarkan baik-baik. Ketika Umar bin Khattab berhasil menang, menembus yang disebut dengan ekspansi Islam ke Qadisiyah, daerah Qadisiyah bisa direbut menjadi Islam, dan Umar bin Khattab berhasil mendapatkan hasil-hasil perang. Beliau memandang hasil perang itu menangis. Loh, lihat uang menangis, jarang loh Pak. Wangel loh nih, delok duit kok nangis menangis Pak. Ya Allah Gusti. Sekarang ini nusewu kiai ngapunten nggih. Dulu tuh orang-orang pondok Mekah itu kan ngaji. Sekarang ini travel umroh. Dulu kan ngaji, di sana ngaji. Sekarang ini Masya Allah, ada yang 5 tahun tidak pernah ngaji, 3 tahun tidak pernah ngaji. Takoi ada apa? Travel umroh. Sok ini ya. Ini karena uang dia. Tapi halal, tapi gimana ya? Jadi dulu ngaji semua kalau dulu ngaji ya, apalagi yang generasi abah saya itu ngajinya di Said Alawi. Abah saya ngaji ke Said Alawi, Sahih Bukhari kan gitu. Abah saya cerita ke saya, sampai Said Alawi ke Madinah, abah saya ngikuti ke Madinah. Jadi kalau abah saya di sana, Said Muhammad masih umur, tadi kan lahir tahun 1945 ya. Abah saya tahun 52. Berarti usia Said Muhammad baru 7 tahun. 7 tahun. Ngajinya ke Said Alawi. Waktu itu ada Said Alawi, ada Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, ya, dan banyaklah ulama-ulama besar ya. Sayyidina Umar melihat uang hasil perang Qadisiyah menangis. Orang yang nggak menjangkau, Abdurrahman bin Auf tanya, "Loh, lihat uang kok menangis Bang?" Orang sekelas Abdurrahman bin Auf aja terkejut, apalagi pengurus yayasan. Kelasnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf melihat Umar bin Khattab menangis melihat uang, itu terkejut. Lah apalagi kok pengurus yayasan. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," ini terkejutnya. Kata Sayyid Muhammad, "Hada yaumun farah wa surur." Ini kan hari gembira Umar, dapat uang banyak. Kok jenengan malah menangis dus putih gitu. Kata Umar bin Khattab, "Ajal iya. Walakin lam yu'ta hada qaumun qattu." Tidak ada orang yang dianugerahi Allah uang sebanyak ini, kekayaan yang sebanyak ini, diberikan di tengah-tengah mereka orang-orang muslim, kaum muslimin, illa awrasahum al-adawah wal baghdha. Akan terjadi antagonis sesama muslim, benci membenci sesama muslim karena rebutan uang tadi. Bayangkan, travel dengan travel aja rodoan. Subhanallah. Betul apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, betul sekali. Illa awrasahum al-adawah wal baghdha. Saya ada cerita, saya pernah ketemu Ustaz di Mekah, dia pimpin jamaah haji. Dia cerita ke saya, "Wah Kiai, jamaah ini kok klentuh, jajan ini bukan haram, betul kenging melebar jamroh jam semua haram, pun kalau kandani betul nurut." Lain hari ketemu saya, dia malah mimpin jam yang itu tadi. Saya kaget. Jam yang kemarin dia haram-haramkan, dia muncul ustadz lain,
itu waktu haram, nggak boleh melempar jamrah. Hari berikutnya masih hari tasyrik, dia bawa rombongan lempar jamrah yang jam yang dia haramkan. Terus tak takoi, dah kok jenengan kok mangkleh pak? Dah kalau mau diobahi gimana? Ini terjadi ini terjadi. Pokok berdoa. Tapi alumni Said Muhammad dah ada yang begitu. Dah ada begitu. Jadi Said Muhammad ini memesankan kita mewaspadai perpecahan umat Islam karena rebut-rebutan uang, rebut-rebutan duniawi, hubbul jah wal mal. Ya Allah, ponakan sama Pak Ale jutaan, misanan sama misanan. Dengan orang kafirnya nggak seperti itu. Ya Allah, bisa dia. Karena Masya Allah, ya di dunia, semua di dunia. Tapi jangan cerita-cerita Pak Abel Dada ini dunia. Jadi kita ini supaya kita ini hati-hati dengan apa yang dinasihatkan Said Muhammad dari berbagai literatur beliau. Yang keempat, ternyata Said Muhammad, ulama itu harus punya karomah kalau bisa. Nah, ini punya karomah, ini malah angel deh. Said Muhammad, ulama kalau bisa punya karomah. Ternyata Said Muhammad itu punya kitab namanya Al-Uqudul Lu'lu'iyah bil Asanidil Alawiyah, kumpulan sanad Said Muhammad dari ramanipun Said Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kumpulan sanad beliau langsung dari abahnya dikumpulkan dalam kitab Al-Uqudul Lu'lu'iyah bil Asanidil Alawiyah. Saya pelajari. Ternyata ini yang menarik, Said Muhammad menulis itu siapa yang mendorong? Saya Yasin. Cerita di dalam kitab itu beliau cerita saya ini didorong oleh ulama besar Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fajari. Sampai Said Muhammad proses penulisan sanadnya Said Alawi itu di rumahnya Syekh Yasin. Beliau cerita dalam kitab itu. Syekh Yasin, welcome, monggo Syekh Muhammad. Saya sudah lama, kata Syekh Yasin, badhe matur. Kata Syekh Yasin, sudah lama badhe matur. Loh, videonya ganti. Saya sudah lama, kata Syekh Yasin, mengatur penjenengan. Jenengan tulis sanad-sanad penjenengan dari ayat jenengan. Karena Syekh Yasin saja merasa muridnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Tolong Sayyid Muhammad tulis, jenengan tulis di sini, saya cukupi semua perpustakaan. Silakan. Akhirnya Sayyid Muhammad di situ cerita, saya mondar-mandir ke rumahnya Syekh Yasin untuk menulis sanad-sanad yang abah saya Sayyid Alawi. Nah, di antara sanad beliau ini yang luar biasa Sayyid Alawi, yaitu sanad nyuwuk. Nah, ini penting. Ini penting, ini karomah nih ya. Ulama harus punya. Ustaz, saya baca di musalsal, hadis musalsal yang diterima Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ternyata beliau menemukan musalsal meletakkan tangan di kepala dengan membaca ayat 21 surat Al-Hasan. Larang loh Pak ini Pak, larang. Gak usah gula sampai Tak upai sih. Masya Allah. Surat Al-Hasyr ayat 21 dibaca dengan kita meletakkan tangan kita di kepala. Di situ dijelaskan siapa yang memiliki ini. Sayyid Alawi, gurunya Sayyid Muhammad, ayahnya beliau.
kemudian gurunya Syed Alawi Syekh Muhammad Abdul Baqi, kemudian gurunya lagi As-Sayyid Ali Al-Madani, kemudian gurunya lagi Abdul Ghani, sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pakai itu, sampai Khatib Al-Baghdadi yang punya kitab Tarikh Baghdad, sampai Khalaf Qari termasuk Qurra Khalaf sampai Hamzah Qari Hamzah pakai ini. Jadi ini bukan bid'ah, bukan pakai itu. Kemudian sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah cerita ini dari beliau, Rasulullah SAW cerita ini dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Do' yadaka ala ra'si." Letakkan tanganmu di atas kepalamu dengan membaca surat Al-Hasyr ayat 21. Kalau lebih sempurnanya 21 sampai akhir surat, minimal ayat 21. Di sini dijelaskan fa innaha syifa' min kulli da'. Insyaallah mengobati segala penyakit. Insyaallah mengobati segala penyakit. Ilsam kecuali mati. Ilsam ya. Ini diterima oleh Syed Muhammad dari ayahnya. Ini penting sekali karena saya pernah ditanya ya, namanya orang awam, kiai, kenapa ya? Kiai kok sering ke rumah sakit? Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan. Ya Allah Gusti. Kok ada orang tanya, bakul gendeng, orangnya jualan gendeng. Kiai, kenapa Kiai kok sering ke rumah sakit? Nah saya mau jawab ya sungkan, ya saya jawab ya sungkan. Dijawab sendiri sama orang itu. Pas saya naik bis sebelah, tahu saya Kiai, tanya dia, kenapa Kiai kok sering ke rumah sakit? Kata dia, jawab sendiri, karena nek makan enak orang tahu-tahu. Ini kan dah enak. Waduh enak. Nek makan enak gak tahu-tahu lah, ini yang gak enak, jawabannya gak enak. Ini cerita ke saya sendiri. Setelah itu saya Nggak nawarin yang lain. tapi kan bikin masuk ini yang jadi kita pesan Syed Muhammad, kalau bisa kita bukan hanya dengan logika dan ilmu, tetap doa, hizib, ijazah, abwabul farudnya Syed Muhammad kita istiqomahkannya. Yusak mampu ini pun abwabul farudnya Syed Muhammad. Abah saya itu khatam tiap hari. Abwabul farudnya Syed Muhammad baca terus. Abwabul farud ada abwabul farud ya Syed Muhammad. Abah saya itu rutin tiap hari itu baca abwabul farud rutin. Terus pokoknya rutin juga guruku, gue putrane guruku pakai terus abwabul farud. Lah kita ini kadang-kadang tidak, masya Allah, kadang-kadang orang itu Qurannya itu gede-gede. Ono Quran model digital beli, model cetakan baru beli, orang tahu dibaca. Masya Allah. Ini ternyata kita tetap tidak bisa, kita hanya kekuatan fisik kita, akal kita, kemampuan kita tetap pakai doa. Sesuai Syed Muhammad saja, pakai yang diijazahkan dari abahnya, kesehatan, yaitu kita rutin meletakkan tangan kita di kepala dengan membaca surat Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 21. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai selesai. Itu diijazahkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang terakhir, tugas ulama kita, tugas para kiai, tugas kita orang awam, hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu memang berat. Kata Syed Muhammad dalam kitabnya Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Syed Muhammad kan punya kitab itu, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Saya pernah haji itu
Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, pemimpin Madinah Malik bin Anas, sampai Sayyid Muhammad bin Madam Maliki. Masya Allah, Imam Maliki itu ulama yang luar biasa. Alhamdulillah dunia ini punya 4 madhab yang diakui, yang semua itu berkontribusi besar. Semua punya kehebatan maziyah dan punya wilayah dakwah yang namanya walayah. Punya wilayah untuk Asia Tenggara Syafi'i, untuk India, Pakistan, Bangladesh Hanafi, untuk Eropa Maliki, untuk wilayah-wilayah Teluk, Persia, Kuwait dan mamlaka-mamlaka itu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, syukur kita. Dan yang besar itu Pak Nabil Dada, ini datanya begitu. Jadi untuk pengaruh madzhab Syafi'i Asia Tenggara, hampir seluruh dunia bermadzhab Syafi'i. Untuk India, Pakistan, Bangladesh banyak Hanafi. Untuk Eropa, mohon maaf, banyak Maliki. Spanyol banyak Maliki, Maroko Maliki. Masya Allah. Afrika banyak Maliki sebagian, Mesir Hanafi juga besar. Untuk wilayah Teluk dan Saudi, Emirat Arab, Dubai, Kuwait banyak Madhab Hambali. Ini syukur kita. Jadi umpama ada yang lain-lain itu kecil, yang besar ya itu 4 itu. Itu syukur kita. Alhamdulillah, itu anugerah Allah. Imam Maliki pernah masuk di tempatnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini sultan, penguasa. Tapi Harun Ar-Rasyid ya, saya tidak membicarakan yang akan jadi sultan. Ya, hanya membicarakan apa Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini dia kan penguasa, main catur, dolanan sekak. Datang Imam Maliki, marah. Kamu ini penguasa, tugasnya memikirkan rakyat. Hakun hada ya Amirul Mukminin. Apakah benar kamu sebagai penguasa dolanan sekak catur, tidak mikir rakyat? Imam Maliki punya haibah jalaliyah, punya nur diyai. Langsung Harun Ar-Rasyid caturnya didedek karo sikile, langsung dilemparkan dengan kakinya. Farmahu Harun birijlih, langsung dilemparkan dengan kakinya. Wibawanya Imam Maliki. Jadi untuk Harun Ar-Rasyid main catur gak mikir rakyat, ditegur sama Imam Maliki, Malik bin Anas. Apalagi kemungkaran yang lebih dari itu, apalagi kemaksiatan yang lebih dari itu. Cuma dengan cara yang sopan, amar ma'ruf bil ma'ruf, jangan sampai amar ma'ruf bil munkar. Apalagi amar munkar bil ma'ruf nggak ada. Ya Allah, amar munkar bil ma'ruf malah nggak ada. Jadi Masya Allah, itu tinggalannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Ternyata yang kelima, poin yang kelima adalah hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya kita orang awam dilihat apa ya istilahnya Imam Suhrawardi, kita ini ya kotrah setetes dari Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Tapi meskipun kita ini setetes kan untuk lingkungan kita udah dituakan, mesti kiai jangan sampai niru. Loh, sering saya ceritakan, saya pernah sholat sama Kiai Humaydi Naruman, guru MGS sana. Saya makmum, Kiai Humaydi makmum, diimami bakul daging. Sholat maghrib 2 rakaat. Sholat maghrib 2 rakaat. Ya Allah, Kiai Humaydi kan dengan sering mami kan, ojo jangan naik. Saya disuruh, saya nggak mau dengan habis sebut ya. Akhirnya saya nggak mau, beliau nggak mau, ada orang lewat dipanggil, jenengan imami nggih. Masya Allah. Ternyata sholat maghrib 2 rakaat.
Terus ditanya sama Kiai Komedi sama saya, "Duh, kok 2 rakaat Pak? Kosong ini." Ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Karena apa? Kita ini salah dalam menata mereka, salah dalam menata mereka. Oleh karena itu, kita insya Allah kita tetap ya, meskipun kita awam, kita nggak usah muluk-muluk. Kita ini ulama seperti Masya Allah, udah jauh ya kita Syed Muhammad dengan karya sebanyak itu, dengan produktifnya. Kita lihat jangan karyanya saja ya, usia. Karena seperti penulisan Fadlul Mu'ta itu kan masih remaja sekali. Syed Muhammad menulis Fadlul Mu'ta masih remaja sekali. Nah, dengan usia itu ukuran IQ-nya kan sudah kelihatan luar biasa itu, tidak jangkauan orang umum. Itu tetap ada mauhabah rubbaniyahnya Syed Muhammad. Ada laduninya, ada mauhabah rubbaniyah. Mauhabah rubbaniyah itu laduni. Dan itu tidak dimiliki semua orang. Itu ada riyadhahnya, ada tirakatnya, ada keikhlasan orang tuanya, ada ibadahnya, ada kedekatan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya orang-orang muqarrabin, orang-orang dekat, karena lihat usianya dengan sebanyak itu, belum polemiknya, belum apa itu, saya lihat seminarnya, simposiumnya, kan saya lihat berapa kali simposiumnya Syed Muhammad, seminar beliau, baru menulis makalah, belum menjadi juri Al-Quran, Haul Al-Quran, ada kan kitab Haul Al-Quran itu ya, itu kan untuk lomba itu ya, untuk lomba MTQ itu ya, Haul Al-Quran, ada kitab Haul Al-Quran ya, itu untuk lomba Al-Quran. Jadi kan diurus semua oleh Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Nah, kita yang awam ini semoga mendapatkan berkah beliau, mendapatkan bimbingan dari para ulama, para kiai, para habaib, para sahabat. Pokoknya hormati, apalagi ulama sayyid, apalagi ulama sadah, hormati para habaib, hormati para sadah. Terus gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh. Debat-debatan kok gak mudeng. Kita pokoknya hormati para ulama, hormati para habaib, para sadah, dan mereka ini rugi Pak, menghujat ulama habaib. Karena apa? Karena di dunia ini sudah menjadi kesepakatan. Ibaratnya begini, mohon maaf, ada dokter di Indonesia mengkritik Imam Syafi'i, kan percuma. Loh, dokter Indonesia menulis disertasi mengkritik Imam Syafi'i, ya rugi. Gak mungkin payu kritikan itu, ya kan? Ya gak mungkin payu, karena di Malaysia profesornya bela Imam Syafi'i, di Al-Azhar bela Imam Syafi'i, di Dioban membela Imam Syafi'i, nanti di Irak membela Imam Syafi'i, Eropa membela Imam Syafi'i. Lalu ada sarjana Indonesia mengkritik Imam Syafi'i, ya rugi. Ya gak akan payu, gak akan dipercaya orang gitu loh. Paham maksud saya ya? Menghujat Syed Muhammad, menghujat Syed ulama-ulama, ya gimana ya? Mereka ini sudah punya marwah, punya martabat, punya kehormatan, punya wibawa dan dihormati, dan punya ilmu, dan punya sebanyak fadilah dan maziyah. Ya nggak bisa. Orang membenci Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sulit ya. Ibnu Taimiyah saja, orang yang nggak pakai seneng manakib itu kan Rasid Ridho. Tapi Rasid Ridho dalam Al-Manar itu muji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Lo bayangkan, muji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani, saya pernah baca dalam tafsir Al-Manarnya. Padahal beliau itu tafsirnya ya tidak dipakai oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam masalah itu dia masih muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya dia terakui kelebihan-kelebihan itu. Nah, kita hormati Syed Muhammad Ibn Alawi. Saya mohon maaf karena
Abah saya itu memang muridnya Syekh Alawi, dan tapi ini di Sunda saya pernah mengalami mengajar Subdatul Itqan. Saya mengajar Subdatul Itqan kira-kira 25 tahun yang lalu. Udah lama ngajar Subdatul Itqan fi ulumil Quran. Waktu itu malam sekitar jam 10 malam, lampu mati, saya ngajar Subdatul Itqan. Saya tidak mau berhenti. Akhirnya saya suruh santri bikin bakaran perapian supaya kita ngajinya bisa diteruskan. Kalau pakai lilin nggak cukup. Akhirnya bakaran. Nah, gelap. Saya ngajar Subdatul Itqan karya Syekh Muhammad. Ini bukan saya iftirak ya, bukan ya. Saya mendengar langsung suara harimau, suara singa gitu. Saya dengar suara singa dan dekat di depan saya, dan disaksikan 5 orang. 5 orang saya ajar, ada apa ini? Terus masih ada suara singa. Pas saya bacakan kitab Subdatul Itqan karya Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Jangan salah paham, karomah saya. Ini jangan salah paham. Nanti bisa salah dikira karomah saya, jangan. Ini karomahnya Syekh Muhammad ya. Ini saya buktikan datang suara singa dan perahu-perahu lama sekali. Pas saya bacakan kitab Subdatul Itqan, kitab itu berarti ada marwahnya, ada haibahnya itu ya, Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Saya buktikan langsung. Dan ayah saya pernah butuh ilmu karena abahnya. Pas di Raudhah, ayah saya di Raudhah, Syekh Alawi ada di situ. Syekh Alawi dihormati, dirubung ulama. Banyak ulama berhubung Syekh Alawi di Raudhah di Madinah. Syekh Alawi minum air. Baqiyatus syarab, sisa minuman itu kan diberikan ke sebelah kanan atau orang yang sepuh, ya kan? Sebelah kanan atau orang yang sepuh. Syekh Alawi tidak. Beliau berdiri terus ngasihkan ke belakangnya lagi ayah saya. Jadi Syekh Alawi minum di Raudhah, sisa minumnya Syekh Alawi itu tidak diberikan sebelah kanan, tidak diberikan orang yang sepuh, tapi beliau berdiri menoleh ke belakangnya itu satu baris dilangkai lagi, ke belakangnya lagi ayah saya. Terus dikasihkan ayah saya. Ayah saya baca apa? Bismillah badatul ilma. Jadi begitu minumnya Syekh Alawi, ayah saya nggak baca apa-apa. Bismillah badatul ilma. Aku memulai ilmu. Futuh ayah saya. Karena sisa air minumnya Syekh Alawi Al-Maliki. Ini pernah cerita ayah saya ke saya, dan itu saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Maka kita ikram pada ulama. Sudahlah, ulama siapapun kita hormati, habaib siapapun kita hormati, para ulama, para habaib kita hormati semua. Terus gak usah aneh-aneh. Kadang-kadang debat udah gak paham ya. Ya Allah Gusti, ini ya, akhirnya debat-debatan sama gak pahamnya. Ya Allah Gusti, nah ini akhirnya membuang-buang waktu. Kita jangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita memang diajak omong sama orang-orang yang tidak berilmu, kita jawab dengan jawaban yang membawa keselamatan. Kita jawab dengan retorika yang membawa keselamatan, dengan logika yang membawa keselamatan, diplomasi yang membawa keselamatan, hujjah yang membawa keselamatan. Qalu salama. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.